Tuhan Maha Kasih, Maha Agung, dan selalu menyertai kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Sungguh kasih Tuhan nyata bagi kita, dan kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami merindukan firman-Mu, agar kami mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, biarlah kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius 22 ayat 23 sampai 33. Matius 22 ayat 23 sampai 33. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saat ini kita berada dalam tema tidak mengerti kitab suci. Saudara-saudara, kita masih ingat tanggal 15 Maret tahun 2020. Pemerintah Indonesia ketika itu mengumumkan bahwa virus corona sebagai bencana nasional. Pemerintah menetapkan langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona. Berita tersebut, saudara, langsung membuat masyarakat panik. Ada yang belanja kebutuhan secara berlebihan, mengantisipasi larangan keluar rumah. Portal dibuat di mana-mana. Pernah terjadi keributan antara petugas portal dengan orang yang hendak melintas. Ada yang mengurung diri dalam rumah seolah-olah virus sudah ada di depan pintu. Bisa dikatakan bahwa hiruk-pikuk yang terjadi pada saat itu disebabkan karena belum paham atau mungkin gagal paham mengenai wabah virus. Saudara-saudara, orang-orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka tidak percaya atau bisa disebut gagal paham mengenai kebangkitan orang mati. Mereka mengajukan contoh kasus yang mungkin hasil rekayasa sendiri. Perempuan yang dinikahi oleh 7 laki-laki bersaudara. Semua meninggal tanpa memiliki seorang anak. Saudara, siapakah di antara ke-7 orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Ya, demikianlah pertanyaan mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikiran mereka sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci.
Mereka adalah orang yang gagal paham maksud ajaran Tuhan. Mereka mau menggugat ajaran Tuhan Yesus, padahal justru pikiran mereka yang sesat. Saudara-saudara, kita belajar dari kepanikan yang terjadi dalam masyarakat pada awal wabah corona. Karena saat itu masyarakat belum paham mengenai corona. Saudara, kisah orang Saduki pun menjadi pelajaran bagi kita. Betapa berbahayanya apabila tidak memahami ajaran kitab suci. Karena itu, mari cintai dan teruslah mempelajari kitab suci agar kita dapat mengerti maksud Tuhan dari firman-Nya. Teruslah mencintai firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan memberi waktu bagi kami untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman ini terus mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon Engkau terus memberkati kehidupan kami, baik keluarga kami, di mana di dalamnya anak-anak kami terus bertumbuh, di mana di dalamnya kami berusaha menciptakan suasana sukacita. Tuhan topang kami selalu dan memberkati pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan bagi Tuhan. Ada orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia indah, berkati mereka Tuhan, biar mereka teguh menjalani hidup ini, sehat, bahagia, kasih-Mu bersama mereka semua. Memberkati untuk saudara-saudara kami yang merindukan firman ini, biar mereka menjalani dan hidup dari firman dan selalu bersyukur ketika mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam hidup kami tahu bahwa ada banyak pergumulan yang kami alami. Hadirlah Tuhan, menolong saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan kuatkan, hiburkan. Dan kuatkan kami di tengah-tengah kelelahan kami menghadapi berbagai macam tantangan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan yang besar, jalan keluar yang indah, agar kami kuat menghadapi pergumulan yang ada. Ada sukacita yang kami rasakan, sempurnakan setiap kebahagiaan kami. Dan para pelayan-Mu Engkau berkati, agar mereka setia mengerjakan pelayanan dengan baik. Demikian juga bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah kami, biar mereka mengikuti kehendak-Mu dan bertindak benar dan adil. Bapa di sorga, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, dan ampuni segala kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dan Penebus dosa. Amin. Bersyukur saudara-saudara dapat mendengarkan renungan harian ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap teguh, tetap mencintai firman Tuhan, sehingga kita berjalan dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.